Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, adapun kuliah kita pada pertemuan kedua kali ini yaitu berjudul kompetensi pendidikan kewarganegaraan. Saudara-saudara sekalian, kalau dilihat dari arti kata, kompetensi itu artinya adalah kemampuan, kesanggupan, kewenangan, atau juga keahlian ya. Barangkali dalam bidang pekerjaan tertentu. Sedang dilihat dari arti pengertian atau secara etimologi, kompetensi diartikan adalah sebagai seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dapat dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Saudara sekalian, kemudian kalau apa yang menjadi kompetensi dari lulusan pendidikan kewarganegaraan? Kompetensi dari lulusan pendidikan kewarganegaraan adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari warga negara dalam hubungannya dengan negara dan memecahkan berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menerapkan konsepsi atau pemikiran yang berdasarkan falsafah bangsa yaitu Pancasila, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Jadi ada sebuah kemampuan ya, ada sebuah keahlian, ada kewenangan atau kesanggupan dari seorang warga negara ini yang berkaitan dengan dalam hubungannya dengan sebagai warga negara dengan negara dan dalam memecahkan berbagai masalah ya, masalah-masalah dasar dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Tentu saja yang dalam hal ini dalam memecahkan berbagai persoalan itu yang dimiliki oleh bangsa dan negara, yang dihadapi oleh bangsa dan negara, yaitu dengan menerapkan pemikiran yang berdasarkan falsafah Pancasila, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Sifat cerdas, apa yang dimaksud dengan sifat cerdas? Ini tampak pada kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan dalam bertindak. Sedang sifat tanggung jawab ini dapat diperlihatkan dengan kebenaran tindakan, ditilik dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi, etika, ajaran agama, maupun budaya. Saudara-saudara sekalian, tentu saja yang dimaksud dengan kompetensi ini memang melibatkan banyak potensi yang dimiliki oleh manusia ya, baik itu dari segi konsepsi, ilmu pengetahuan, atau yang disebut dengan civic knowledge, maupun dari segi penghayatan, sikap kewarganegaraan yang dimiliki oleh seorang warga negara, yaitu menyangkut bagaimana penghayatan dan sikap sebagai warga negara. Kemudian barangkali juga saudara berkait dengan keterampilan atau civic skill, di mana orang yang mempunyai kompetensi mampu melaksanakan, menerjemahkan konsepsi sikap kewarganegaraan itu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya mampu membuat kebijakan publik yang sesuai dengan pendidikan kewarganegaraan. Kemudian juga saudara mampu ikut kontrol, memberikan kontrol terhadap penyelenggaraan negara. Ya, saya kira demikian saudara yang berkaitan dengan kompetensi. Saudara-saudara sekalian, bagi seorang peserta didik, seorang mahasiswa atau seorang warga negara Republik Indonesia
yang telah mengikuti pendidikan kewarganegaraan harusnya memang punya kompetensi sebagaimana yang disebut di atas. Oleh karena itu, saudara sekalian, pendidikan kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap mental yang cerdas, penuh tanggung jawab dari mahasiswa dengan beberapa perilaku, yaitu beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus mampu menghayati nilai-nilai Pancasila atau falsafah bangsa Republik Indonesia. Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Bersikap rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Bersifat profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara, dan yang selanjutnya adalah aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa, dan negara. Dengan demikian, melalui pembelajaran atau perkuliahan pendidikan Pancasila, seorang peserta didik, warga negara Republik Indonesia, seorang mahasiswa diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negaranya secara berkesinambungan, serta konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasionalnya sebagaimana yang telah digariskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, tentang kedudukan dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Pertama adalah kedudukan pendidikan kewarganegaraan. Saudara-saudara sekalian, di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 39 ayat 2 dinyatakan adalah isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Demikian pula, saudara, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan kewarganegaraan direalisasikan di dalam kurikulum wajib di semua jenjang jalur pendidikan dengan nama pendidikan kewarganegaraan. Saudara sekalian, berdasarkan dua undang-undang ini, jelas bahwa kedudukan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini adalah mata kuliah wajib ya di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan, baik di tingkat politeknik, diploma, maupun program sarjana, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Saudara-saudara sekalian, berkaitan dengan materi pokok dari pendidikan kewarganegaraan adalah yaitu tentang hubungan antara warga negara dan negara, serta pendidikan pendahuluan bela negara, agar dapat menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Saudara-saudara sekalian, di perguruan tinggi, pendidikan kewarganegaraan ini diejawantahkan, diwujudkan melalui mata kuliah pendidikan kewirausahaan yang diimplementasikan atau dilaksanakan sejak Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 diberlakukan sampai dengan rezim Orde Baru runtuh. Namun demikian, saudara-saudara, dalam penyelenggaraannya pendidikan kewarganegaraan yang melalui pendidikan kewarganegaraan, terutama pada masa Orde Baru itu, saudara, ternyata lebih menekankan pada pendidikan pendahuluan bela negara. Adapun yang dimaksud dengan bela negara adalah warga negara Republik Indonesia yang memiliki tekad, sikap, dan perilaku yang dijiwai oleh cinta NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta rela berkorban demi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, saudara, bela negara bagi bangsa Indonesia adalah
dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, dengan keyakinan pada Pancasila sebagai dasar filsafat negara, serta berpijak pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Adapun wujud dari bela negara bagi bangsa Indonesia adalah kesiapan dan kerelaan dari setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan wilayah Nusantara, dan yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian saudara-saudara, seiring dengan perkembangan zaman, adanya perkembangan dan perubahan politik dari era otoritarian ke era demokratisasi, di mana pendidikan kewarganegaraan yang tadi melalui pendidikan kewirausahaan itu dianggap sudah tidak relevan lagi dengan semangat reformasi dan demokratisasi. Maka pendidikan kewirausahaan ditinggalkan dengan beberapa alasan, antara lain adalah A. Pola pembelajarannya bersifat indoktrinatif, yaitu bersumber di atas saja, sepihak, dan monolitik, hanya mengkaji sisi-sisi tertentu, sebagaimana disebutkan tadi, yaitu lebih menekankan pada pembelaan negara. B. Materi pembelajarannya syarat dengan kepentingan ideologi rezim, yaitu ideologi kekuasaan. C. Mengabaikan dimensi afeksi, penghayatan, dan psikomotorik atau perbuatan. Dengan demikian, jelas bahwa pendidikan kewirausahaan telah keluar dari semangat dan hakikat pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai dan pendidikan demokrasi, di mana pendidikan kewarganegaraan seharusnya lebih menitik beratkan perhatiannya pada kemampuan penalaran ilmiah yang kognitif, ya, bersifat konsep dan afeksi penghayatan tentang bela negara dalam rangka ketahanan nasional. Saudara sekalian, dengan adanya penyempurnaan kurikulum pada tahun 2000, materi pendidikan kewirausahaan di samping membahas tentang pendidikan pendahuluan bela negara, juga ditambah dengan pembahasan tentang hubungan antara warga negara dengan negara secara timbal balik. Demikian juga menyangkut hubungan antara warga negara sesama warga negara. Kemudian, saudara, sebutan pendidikan kewirausahaan diganti dengan pendidikan kewarganegaraan, yang menurut SK Dirjen Dikti nomor 267/Dikti/Kep/2000, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan serta pendidikan pendahuluan bela negara merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian dalam susunan kurikulum inti di perguruan tinggi di Indonesia. 2. Tujuan pendidikan kewarganegaraan. Saudara-saudara sekalian, menurut SK Dirjen Dikti nomor 267/Dikti/2000, tujuan pendidikan kewarganegaraan itu ada dua. A. Tujuan umum dan tujuan khusus. A. Tujuan umum, yaitu memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara, serta pendidikan pendahuluan bela negara agar dapat menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. B. Tujuan khusus, yaitu agar mahasiswa dapat memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya secara santun, jujur, dan demokratis, serta ikhlas sebagai warga negara Indonesia yang terdidik dan bertanggung jawab. Selanjutnya, agar mahasiswa memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak diatasinya dengan penerapan pemikiran yang berdasarkan Pancasila, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional secara kritis dan bertanggung jawab. Kemudian, agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan, serta patriotisme yang cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa.
Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.